Oke sobat, di video kali ini saya akan bagikan langkah-langkah memeriksa kompor gas yang tidak menyala atau susah menyala. Nah, seperti kompor yang ada di hadapan kita ini untuk tungku kirinya ya. Nah, bisa kalian lihat ini kompornya susah menyala atau tidak menyala. Nah, jadi bagi kalian yang punya permasalahan dengan kompor tidak menyala atau susah menyala, sambil menonton video ini bisa langsung kalian praktekkan. Nah, hanya saja langkah-langkah pemeriksaan yang saya berikan kali ini itu adalah langkah yang berurutan. Jadi mohon untuk tidak melompat-lompati langkah-langkahnya sobat ya. Dan saya jamin setelah menonton video ini sambil mempraktekannya, kompor kalian insya Allah akan langsung bisa menyala dalam hitungan menit. Yuk langsung kita mulai videonya dengan pemeriksaan sobat. Oke, silakan putar tombol kompor seperti buat menyalakan. Oke, nah silakan kalian dengar, ada tidak aliran gas keluar dari sini sobat? Nah, jika ada aliran gas, berarti mulai dari pipa selang sampai ke regulator tidak ada masalah. Nah, namun kalau tidak ada aliran gas, ada kemungkinan yang bermasalah itu ada di regulatornya ya. Nah, langkah awalnya adalah silakan kalian pukul-pukul saja ujung selang yang ada di regulator seperti ini. Nah, ini untuk mengatasi yang namanya gejala vakum ya. Nah, bisa kalian putar lagi tombolnya untuk memastikan apakah sudah ada aliran gas di sini. Jika ternyata belum ada, berarti permasalahan yang ada di regulator mungkin agak sedikit berat. Bisa jadi gotri atau pelor serta mungkin penutupnya yang ada di regulator itu mungkin sudah kotor. Jadi silahkan kalian bersihkan. Nah, tapi di video kali ini tidak akan saya praktekkan cara membersihkan gotri serta penutupnya ya, karena akan memakan banyak waktu. Oke, lagi pula hal tersebut sudah banyak sekali saya buatkan videonya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana detail membersihkan gotri serta penutupnya, nanti kalian bisa lihat kolom deskripsi atau kolom komentar, akan ada link video tersebut. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua. Oke, jika setelah langkah pertama ternyata ada suara gas yang berasal dari tungku, di langkah yang kedua ini kita mau memastikan bahwa gasnya itu keluarnya dari mana. Apakah dari corong yang ada di bagian bawah sini atau dari tungku utama. Oke, nah cara memeriksanya kita membutuhkan korek api ya. Oke, nah caranya sebagai berikut. Silakan kalian putar seperti nyalakan seperti ini. Ya, kondisi regulator masih terpasang di tabung. Kemudian kalian coba pancing. Oke, nah jika menyala seperti ini berarti tungku tidak ada masalah. Spuyer untuk gas utama juga tidak ada masalah ya, karena nyala apinya cukup besar. Nah, bagaimana yang bermasalah? Yang bermasalah adalah apabila sama sekali tidak bisa kita pancing dengan menggunakan korek api, atau jika dipancing menggunakan korek api itu apinya kecil. Berarti spuyernya bermasalah dan bisa kalian bersihkan. Kalau ingin tahu contohnya, sama juga link videonya nanti saya sertakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Nah, kita lanjut pemeriksaan berikutnya adalah memeriksa aliran gas yang ada di sini. Apakah aliran gasnya ada? Kita putar sekali lagi. Kemudian sambil ditahan seperti ini, sekarang korek apinya kita arahkan kemari. Oke, nah seperti bisa kalian lihat di sini nampak ya, apinya sudah ada. Nah, jika seperti ini ada apinya, maka dapat dipastikan spuyer untuk gas umpan itu bagus. Nah, bagi yang belum tahu spuyer umpan itu yang mana, silahkan kalian perhatikan ini. Ada contohnya ini untuk kompor gas universal atau kompor gas Cina ya. Nah, jadi menandainya kalau ada corong bentuknya yang seperti ini, oke, yang memegang jarum pemanti ini adalah corongnya. Jadi spuyernya ini ada yang di belakang. Nah, kalau ada api umpan seperti yang kita praktekkan ini, berarti spuyernya ini bersih ya, tidak ada kendala. Nah, tapi kalau sudah kita pancing tadi ternyata tidak muncul api umpan, dapat dipastikan spuyer starter atau spuyer gas umpannya ini tersumbat. Oke. Nah, perhatikan juga arah api umpannya ya. Kalau seperti kalian lihat yang ini ya, arah api umpannya cukup lurus ke depan ya. Nah, kalau arah api umpannya ke atas atau pendek, itu bisa dipastikan bahwa corongnya ini kotor. Oke, jadi bisa saja kemasukan serangga atau kotoran lain. Nah, ini juga baru saya bahas videonya. Solusinya gampang. Kalau misalnya itu api umpan tadi tidak lurus, ya kalian ambil saja kapas telinga seperti ini, kemudian kalian tusukkan.
ya, sampai kandas ke dalam, kemudian keluarkan kotorannya. Oke. Nah, hanya saja untuk kasus yang kita hadapi di kompor ini, untuk api umpan dan api utamanya tidak bermasalah. Oke, untuk memeriksa percikan listrik pemantik, pertama-tama kita lepas dulu kembali regulator dari tabung gas. Dan biar gerak kita leluasa, kita lepas juga selang ya, yang menempel di bodi kompor. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian harus lakukan adalah putar tombolnya sambil kalian lihat ke bagian dalam. Oke. Nah, kondisi yang bagus adalah pada saat kita putar sekali tombolnya, maka akan ada percikan api listriknya di sini ya. Nah, kalau kita putar lagi, tetap harus ada sobat. Contohnya yang berikut ini. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi yang tidak bagus? Nah, untuk kondisi yang tidak bagus adalah pada saat kita putar tombolnya beberapa kali, maka akan kelihatan percikan listrik dari pemantik ini hilang timbul. Kadang ada, kadang tidak. Nah, contohnya seperti yang berikut ini. Nah, kalau seperti itu tadi, kadang ada, kadang tidak, dapat dipastikan ada permasalahan pada jarum pemantik atau kabel magnetnya. Nah, yang belum tahu jarum pemantik itu yang ini ya, yang berwarna putih dan kabelnya yang di belakang ini. Nah, permasalahannya sebenarnya simpel ya. Jadi, yang di depan ini jarumnya ini bisa saja mengalami karat, ya, berkarat, atau mungkin bodinya ini basah, lembab, atau kotor. Nah, jadi kalau untuk jarum pemantik, menyelesaikannya cukup dibersihkan atau dikikis bagian ujungnya apabila berkarat. Nah, lalu bagaimana untuk kabelnya? Kabelnya sendiri ini bisa mengalami yang namanya kendur ya, karena dia kan panas. Jadi, kalau memang terasa kendur, silakan kalian potong sedikit saja, ya, baru kalian masukkan kembali. Nah, perhatikan juga sepanjang atau sekujur kabelnya. Jangan lembab, jangan basah, oke? Jadi bisa kalian lap atau kalian keringkan apabila lembab atau basah. Nah, kalau kalian masih bingung, sesaat lagi di video ini akan saya praktekkan ya. Tapi sabar. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Nah, untuk menentukan apakah besi as dari mesin pemantik bagus atau tidak, itu caranya gampang. Kalian lepas dulu knop plastiknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian pegang besi as, kemudian gerakan. Nah, kalau seperti ini tidak terasa goyang, ini berarti bagus. Oke. Nah, sedangkan yang ini bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, nah ini geraknya sudah sangat lebar, berarti as besinya ini sudah terkikis. Jadi wajib kita ganti. Nah, tapi tahan dulu, pemeriksaannya masih berlanjut. Yang penting kita sudah tahu untuk kondisi tungku sebelah kiri, ini permasalahannya yang pertama ini ada di besi asnya. Oke, kita lanjut pemeriksaan berikutnya. Oke, untuk memeriksa kondisi palu atau martil pemantik, kita gerakkan saja tombolnya dan harus berbunyi cetek. Oke, berbunyi cetek berarti ini bagus. Sekarang untuk tungku yang sebelah kiri. Oke, ini berbunyi cetek berarti palu atau martil magnetnya bagus kondisinya. Oke, untuk memeriksa plat pelatuk, kalian harus cukup teliti ya melakukannya. Jadi syaratnya adalah pada saat kita putar tombolnya, ingat di sini ada tandanya. Nah, di sekitar sinilah harusnya berbunyi. Tidak boleh di sini atau di sini. Kalau yang seperti itu artinya plat pelatuk itu bergeser duluan. Oke, nah itu kondisinya tidak bagus. Sekarang kalian perhatikan. Oke, nah seperti itu ya. Nah, jadi bisa kalian lihat, jadi di seputaran sini dia baru berbunyi cetek. Ini menandakan plat pelatuknya bagus. Nah, sekarang untuk tungku yang satu lagi. Oke, kalian perhatikan. Nah, jadi dia di sini dia sudah berbunyi cetek. Nah, satu hal lagi untuk plat pelatuk yang mungkin bermasalah ya, itu bunyinya juga kadang tidak kuat ya. Dia bunyi ceteknya lemah. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, prediksi saya,
plat pelatu ini mungkin bermasalah. Bisa saja terkikis atau mungkin ada kaitannya dengan as yang goyang ini. Oke, kesimpulan awalnya adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan untuk kompor ini di tungku yang sebelah kiri, kita bisa tahu bahwa yang pasti bermasalah adalah asnya ini sudah terkikis dan wajib diganti. Kemudian ada kemungkinan permasalahan di plat pelatunya. Jadi itu kita harus periksa sobat ya. Dan untuk menyempurnakan perbaikan kita seperti saya sebutkan tadi, jadi kita juga akan melakukan pembersihan pada jarum pemantik dan juga kabel-kabelnya sobat ya. Yuk mari kita perbaiki kompor gasnya. Oke, karena as dan pelatu itu jadi satu bagian di sini, bagian sinilah yang harus kita bongkar ya. Oke, ini pelatu dan ini besi asnya. Saya akan bersihkan biar kalian bisa lihat detailnya ya. Oke, pertama untuk besi asnya. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini udah cekung, sudah terkikis. Oke. Nah, ini wajib diganti. Kemudian, nah ini untuk pelatunya. Nah, kalau kalian lihat, nah ini juga sudah terkikis. Jadi ini sebenarnya wajib diganti. Walaupun sebenarnya kalau tidak diganti pun bisa ya. Dengan cara kita bengkokkan ya ke miring kemari. Ya, oke. Nah, tapi untuk lebih aman, saya akan ganti berikut besi asnya tadi. Oke, sobat, di sini saya sudah ada komponen yang baru, as dan plat pelatunya ya. Yang ini yang sudah rusak. Nah, sebelum kita pasang, ada baiknya tempat dudukannya kita harus bersihkan ya. Nah, perhatikan cara memasangnya ya. Kita pasang dulu pirnya, kemudian kita pasang asnya. Oke, ya. Harus tepat dudukannya seperti ini. Nah, kalau ada sedikit kerak atau karat di ujung jarumnya, gunakan amplas atau pisau, kikis seperti ini. Nah, untuk kabel perhatikan. Oh ya, ada yang ketinggalan sobat ya. Jadi kabel ini sebenarnya kerusakannya selain longgar, dia kan bisa retak-retak. Jadi kalian perhatikan juga jangan sampai ada retak-retak. Dan kalau ini sih bagus ya, hanya ujungnya sedikit longgar. Jadi kita akan potong. Kemudian sisipkan kembali.
Oke, kita nyalakan kompor gasnya untuk tungku yang di sebelah kiri yang baru kita perbaiki ya. Nah, langsung menyala sobat ya. Kurang puas, kita matikan lagi dan kita nyalakan lagi. Oke, jadi sekarang cukup dengan sekali putaran kompornya bisa menyala. Permasalahan selesai dan perbaikan kita berhasil sobat. Nah, jika kalian ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik gambar-gambar video yang muncul di sini. Untuk link pembelian plat pelatuk dan juga besi as, silahkan kalian cek kolom deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.